Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Ramadhani, NPM 02 11 23 320. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tingkat pengangguran di Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu pengangguran, jenis-jenis pengangguran, bagaimana tingkat pengangguran, apa penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia, upaya pemerintah mengatasi pengangguran, apa manfaat dari solusi yang diberikan oleh pemerintah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama, ada apa itu pengangguran? Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja, biasanya berusia 15 sampai 24 tahun, tidak memiliki pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan, meskipun ia sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran menjadi indikator penting dalam perekonomian suatu negara, karena mencerminkan ketidakoptimalan penggunaan sumber daya manusia. Selanjutnya, ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, ada pengangguran struktural, adalah jenis pengangguran yang terjadi akibat perubahan dalam struktur ekonomi yang menyebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan kerja dan kebutuhan pasar. Penyebabnya meliputi perubahan teknologi, ketidakcocokan geografis, rendahnya pendidikan, pergeseran pasar. Dan yang kedua, ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran sementara yang terjadi ketika orang berpindah kerja, baru lulus pendidikan, atau sedang mencari pekerjaan yang sesuai. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang terjadi karena kesulitan sementara untuk mempertemukan antara pihak pemberi kerja dan pelamar. Ketiga, ada pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal adalah jenis pengangguran yang terjadi akibat fluktuasi dalam siklus ekonomi, terutama selama periode resesi dan depresi. Ketika perekonomian melambat, permintaan barang dan jasa menurun, yang menyebabkan perubahan mengurangi produksi dan memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. 4. Ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah jenis pengangguran yang terjadi akibat fluktuasi permintaan tenaga kerja yang berkaitan dengan perubahan musim atau periode tertentu dalam setahun. Ini sering dialami oleh pekerja sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata, dan retail. Dan yang terakhir ada pengangguran terselubung. Terjadinya ketika seseorang bekerja tetapi produktivitasnya rendah atau tidak bekerja penuh waktu. Pengangguran terselubung adalah kondisi di mana pekerja memiliki pekerjaan tetapi tidak dapat memanfaatkan potensi mereka secara maksimal, sehingga produktivitasnya kerja tetap rendah. Hal ini sering terjadi ketika pekerja tidak cocok dengan bidang pekerjaan mereka atau ketika beban tugas yang diberikan terlalu sedikit. Nah, di sini ada bagaimana tingkat pengangguran pada masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang pertama, masa lalu. Krisis keuangan Asia pada tahun 1998 menyebabkan lonjakan pengangguran di Indonesia dengan estimasi jumlah pengangguran meningkat hingga 13,8 juta orang. Sebanyak 9,8 juta orang baru kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masif di berbagai sektor. Dampak ini diperparah oleh kebangkrutan banyak perusahaan dan penurunan daya beli masyarakat, yang memicu ketidakstabilan sosial dan politik, termasuk kerusuhan yang berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto. Kemudian ada bom komoditas, adalah fenomena di mana permintaan terhadap komoditas meningkat, mendorong harga naik. Di Indonesia ini terjadi setelah pemulihan ekonomi global, terutama dari negara besar seperti China dan Amerika Serikat. Kenaikan harga komoditas dapat memberikan dampak positif jangka pendek, seperti pertumbuhan ekonomi dan surplus transaksi berjalan, namun juga berisiko menyebabkan deindustrialisasi dan inflasi tinggi dalam jangka panjang. Kemudian ada masa sekarang dalam data Februari 2024. Dari data Februari 2021, tingkat pengangguran sangat tinggi karena adanya pandemi COVID. Tetapi pada Februari 2024, tingkat pengangguran menurun. Kemudian ada masa depan yang dipengaruhi oleh digitalisasi dan kecerdasan buatan IA. Tingkat pengangguran di masa depan diperkirakan akan terpengaruh signifikan oleh digitalisasi dan kecerdasan buatan AI. Sekitar 80 juta pekerjaan diprediksi hilang akibat
otomatisasi dan digitalisasi. Sementara 67 juta pekerjaan baru akan tercipta, menghasilkan defisit 14 juta posisi. Pekerjaan yang paling terancam adalah yang bersifat rutin dan administratif. Sementara permintaan untuk keterampilan digital dan teknologi baru akan meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mereformasi pendidikan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Kemudian ada apa penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia? Pertama, ada pertumbuhan penduduk yang cepat. Di Indonesia menyebabkan tingginya tingkat pengangguran karena beberapa alasan. Pertama, ketidaksesuaian antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Semakin banyak penduduk, semakin banyak orang yang mencari pekerjaan, tetapi lapangan kerja tidak bertambah secepat itu. Kedua, kurangnya keterampilan di kalangan pencari kerja, di mana banyak yang tidak memiliki pendidikan atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Ketiga, kurangnya informasi tentang kesempatan kerja dan lokasi pekerjaan, serta keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan memperburuk masalah ini. Yang kedua, ada kesenjangan pendidikan. Faktornya, yang pertama, ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dan kebutuhan pasar kerja. Banyak lulusan tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang tersedia. Kedua, pendidikan yang rendah mengakibatkan individu sulit bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif sehingga banyak yang menganggur meskipun memiliki gelar. Ketiga, kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan perkembangan industri juga berkontribusi pada kesenjangan ini, membuat lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Ada beberapa alasan. Yang pertama, lapangan kerja yang terbatas, meskipun ekonomi Indonesia tumbuh. Pertumbuhan tersebut tidak selalu menciptakan cukup banyak lapangan kerja di sektor formal. Hal ini menyebabkan banyak orang yang mencari pekerjaan tidak menemukan kesempatan yang sesuai. Yang keempat, ada kurangnya keterlibatan industri di Indonesia berkontribusi terhadap tingginya tingkat pengangguran. Karena yang pertama, ada koneksi antara pendidikan dan industri menyebabkan lulusan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, kurangnya investasi dalam infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan menghambat pertumbuhan industri sehingga mengurangi peluang kerja. Yang ketiga, ada keterbatasan akses bagi usaha kecil dan menengah UKM untuk mendapatkan pembiayaan dan bahan baku yang menghalangi mereka untuk berkembang dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian ada upaya pemerintah mengatasi pengangguran di Indonesia. Yang pertama, ada Kartu Prakerja dan Pelatihan Vokasi. Kartu Prakerja memberikan akses kepada individu untuk mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga mereka dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja. Pelatihan vokasi yang dirancang berdasarkan permintaan industri, membantu lulusan SMK dan pencari kerja lainnya untuk memperoleh keterampilan praktis yang relevan. Kemudian, ada peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan siap bersaing di pasar kerja. Dengan memperbaiki kualitas pengajar, infrastruktur, dan kurikulum, lulusan akan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga mengurangi ketidakcocokan antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Kemudian ada dukungan untuk wirausaha, seperti pemerintah menyediakan berbagai bantuan seperti kredit usaha rakyat atau KUR dan bantuan langsung tunai atau BLT untuk memperkuat modal dan meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kemudian ada penciptaan lapangan kerja merupakan upaya penting untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. Pemerintah berfokus pada kemudahan perizinan dan investasi, seperti diatur dalam RUU Cipta Kerja, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan peluang kerja baru. Kemudian ada pengembangan usaha sektor informal dan UMKM. Dukungan dari pemerintah melalui KUR dan pelatihan keterampilan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Selain itu, pembinaan dalam manajemen, akses permodalan, dan pelindungan hukum juga penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor informal. Kemudian ada program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP
seperti yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, berfungsi sebagai pelindungan sosial bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Program ini memberikan manfaat finansial kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar selama mencari pekerjaan baru. Kemudian ada manfaat dari solusi yang diberikan oleh pemerintah. Pertama, ada program pelatihan kerja, memberikan pelatihan dan bantuan finansial, menyiapkan tenaga kerja yang kompeten melalui program beasiswa dan pelatihan, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan jaminan finansial sementara. Kesimpulannya, tingkat pengangguran di Indonesia merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan penduduk yang cepat, kesenjangan pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Meskipun ada penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tantangan tetap ada, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap angkatan kerja yang terus meningkat. Upaya untuk mengatasi pengangguran meliputi reformasi pendidikan, dukungan untuk UMKM, dan penciptaan lapangan kerja baru. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan tingkat pengangguran dapat diturunkan secara signifikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.